Jawara Merauke ya, juara enggak. Komplek apa cara? Nanti antar RT aja ya. Iya. Iya, cuman saya takutnya ntar rohnya yang lari. Malah rohnya yang takut sebenarnya sama masnya ya. Dan saya sempat mikirnya juga gitu nih kok nggak ketemu apa mereka yang takut gitu loh. Kan banyak ya perguruan pencaksilat di Indonesia. Kenapa Mas Miza ini lebih memilih PSHT yang menurut masyarakat, logika masyarakat itu ya keras dan ya kayak gitu, harus minum jamu dan sebagainya. Kenapa malah memilih PSHT Mas Miza nih? Dulu itu saya awalnya ikut-ikutan juga, saya ikut-ikutan. Pas saya SMP itu diajak sama teman sekelas saya, terus diajak, diceritain latihannya gimana, udah tertarik. Tapi tertariknya cuma sekedar penasaran. Ya. Ya udah, saya ikut sama saudara saya itu kan ikut. Kami dikenalkannya itu ya PSHT itu. PSHT. Iya, jadi pertama kali kami kenal tentang pencaksilat. Ya, kami dikenalkan sama teman kami itu ya PSHT. Ya udah, setelah itu kami ngobrol-ngobrol lagi kan, ngobrol gimana, terus ditawarin ya udah kalau mau pengen ikut ntar malam datang ke tempat latihan, dibilangnya gitu. Udah langsung pas malamnya ya kami berangkat kita ketemu di sana, udah senyum-senyumnya pas ganti pakaian, terus pas masuk latihan udah beda lagi suasananya, udah serius, udah gini. Ya udah dari situ ntar udah mulai berjalan waktu, baru mulai tahu ada IKS, ada tapak suci, ada perguruan pencaksilat lain-lainnya di sana. Selama ikut PSHT nih, pengalaman apa saja yang berkesan waktu latihan atau waktu di mana gitu? Mungkin waktu latihan berkesan dengan pelatih ini, karena ditendang, atau waktu kenaikan itu. Pengalamannya berkesan apa waktu kenaikan atau menjadi siswa? Alhamdulillah itu kesannya banyak ya pas di Jogja, iya. Jelas. Kesannya banyak. Kalau di tempat latihan sendiri itu kebetulan dulu ada mbak-mbak yang latih. Iya. Nah, itu merupakan suatu kesan juga. Kesan ya baru pertama kali juga pas latihan itu ada dilatih sama mbak pelatih. Nah, itu ada chemistry sendiri ketika itu. Jadi ada rasa was-was juga, ini kalau mbak yang latih gimana, apakah beda sama masnya? Ternyata ya beda, lebih keras. Lebih tajam ya maunya. Nah, jadi Miza itu merasa terkesan banget waktu latihan udah di pondok, karena di Wamena itu ternyata pelatihnya jantan semua gitu. Gak ada yang betina, maksudnya gak ada yang perempuan gitu loh. Selama ternyata di Jogja pelatihnya perempuan tuh dia kaget, malah lebih galak gitu. Lebih galak ya Mas ya. Nah, untuk kayak kenaikannya yang berkesan apa? Ditendang dan lainnya biasanya udah biasa gitu. Iya, kalau di sini udah kayak misal ditendang gitu ya. Udah pengalaman ya dari dulu ya. Ya emang tradisi atau iya, emang kalau saya sendiri sih mewajarkan hal itu, karena ya kita tujuan latihan itu bukan untuk kita harus santai-santai gitu, enggak. Emang kita tujuan latihan itu emang untuk mempersiapkan diri kita bahwa kita harus siap dengan keadaan di luar. Jadi diajarkan itu bahwa ditanamkan kepada kami bahwa dari Mas dan Mbak pelatih kami itu selama semasa latihan dikatakan bahwa apa yang kalian rasakan di tempat latihan itu tidak seberapa dengan apa yang nanti akan kalian rasakan di tempat di luar latihan. Yang artinya ya kehidupan di luar latihan itu lebih keras dengan apa yang kita lalui semasa latihan. Pernah nggak selama sudah menjadi warga itu pengalaman horor atau indera keenamnya lebih tajam atau gimana, Mas? Saya kalau pengalaman tentang hal-hal goib gitu
Belum saya. Belum ya? Ya, semasa setelah menjadi seorang warga pesantren belum. Belum Ya. Semoga cepet ya ditemui sama orang-orang yang lain. Nah, Iya, cuman saya takutnya ntar rohnya yang lari. malah rohnya yang takut sih Mas. Iya. Sama Masnya ya Mas Rizal. Ya, saya sempat mikirnya juga gitu nih kok nggak ketemu apa mereka yang takut gitu ya? Iya kayaknya sih kalau menurut saya aura Mas Miza ini malah lebih galak daripada auranya. Iya. Auranya si setan-setan itu ya kan. Iya, ya Bu, itu bukan kamu aja yang bilang, semua bilang gitu. Mungkin karena berapa ya. Nah, oke, ternyata horor itu tidak ada. Ya. Ada nggak pengalaman melawan penjahat atau apa gitu yang skill bela diri Mas harus dikeluarkan? Pernah nggak? Saya pas kalau setelah di Jogja itu nggak ada, soalnya ya dipesan sama orang tua juga, kamu hidup di sana itu karena kamu di negeri orang aman-aman. Aman-aman, saya gimana perilakunya sesuaikan, nggak usah cari masalah apa-apa gitu, nggak usah. Tapi sebelum saya kesini saya termasuk juara juga di Jawara berarti ya, Jawara Merauke ya, juara enggak komplek apa cara? Nanti antar RT aja ya. Iya. Gimana itu tuh? lumayan. Ya itu pas itu ya biasa lah, namanya masih ini kan, masih seumuran SD SMP, masih apa bandel-bandelnya. Jadi udah pas main gitu nggak sengaja sama teman itu dia apa ganggu gitu kan, ganggu pas saya lagi main terus diganggu, udah langsung gelut kita gelut terus sampai itu saya malah dulu itu sempat takut juga saya, soalnya saya tendang itu kena dadanya itu. Kena dadanya. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit bos. Sesak nafas ya. Dia tuh sampai nggak keluar main tuh seminggu ada lebih. Tapi itu pihak keluarga nggak? Enggak nuntut enggak. Karena ya memang mereka yang salahnya enggak, mereka tahunya ya anak-anak kan, Nah, lagi nakal-nakalnya kayak gitu kan. Nah, udah itu karena emang masih anak-anak, masih bocah, jadi nggak tahu bahayanya gimana ya. Udah pas gelut ya udah gelut aja. Habis kejadian itu sampean jadi terkenal Mas di sana. Iya, saya terkenal di kompleks. Mantap. Ya. Tapi pernah nggak mukulin orang-orang yang pura-pura jadi warga atau apa gitu Mas? Kalau mengalami hal itu setelah di Jogja ya, beberapa ada satu kasus seorang masyarakat. Iya, seorang ya masih anak lah, remaja. Masih remaja. Ya dia perantau di Jogja. Perantau di Jogja. Ya. Nah, dia itu membanggakan bahwa dia itu sudah menjadi warga. Cuman ketika kami karena ingin mengetahui lebih lanjut tentang dia, kami mencoba interogasi kan. Interogasi, kami tanya-tanya tentang KTA, tentang latihannya berapa lama, tentang jurusnya, senamnya, pokoknya gerakan-gerakan yang berkaitan dengan PSHT kami tanyain. Nah, itu setelah kami interogasi, dia itu langsung malah ini ngawur ngomongnya. Ngawur ya? Iya. Berarti nggak sesuai ini. Iya, nggak sesuai dengan yang dia banggakan gitu. Bilang pernah latihan di sini, sampai berapa tahun, sampai gini diceritain udah. Nah, setelah itu langsung kami bawa ke tempat latihan di rayon kami. Terus kami interogasi, dan setelah kami interogasi ternyata emang dia benar emang penyusup ya, gadungan ya. Iya, ya bukan penyusup sih, soalnya kalau penyusup kan dia dari mana? Aliran lain ya. Iya, kalau penyusup ya. Iya, dia warga gadungan ya, benar warga gadungan. Nah, udah kami mencoba kami cross check lagi tentang dia itu gimana, dia benar atau enggak. Ternyata emang dia itu emang warga gadungan. Dan udah setelah itu kami tantang dia untuk gelut. Iya, kami tantang dia untuk gelut, untuk berantem. Tapi kami tantang, terus kami bilang kalau sampean, kalau kamu pernah latihan, kita coba gelut secara latihan kamu gimana. Udah kami tantang, tapi dia ternyata menolak.
dengan beberapa alasan dia menolak, udah langsung kami dari pihak PSAD sendiri rayon setempat itu langsung kami mengambil tindakan yang emang udah kami sebarkan ke ranting ini ranting kami. Ada bahwa ada warga Gadungan dan kami diizinkan untuk melakukan interogasi dan hal-hal yang pembelajaran lah ya, pembelajaran agar tidak diulangi lagi ya. Iya, itu sempat ada kekerasan juga sih. Sempat ada kekerasan kami beberapa kali emang mengeluarkan kekerasan untuk emang meyakinkan bahwa dia itu warga apa enggak kayak gitu. Ternyata bukan ya. Iya, ternyata bukan. Ya eksekusi aja Mas. Ya itu Hampir, banyak. ya. Kayak gitu banyak, tapi ya gitu ya. Mungkin sangat keren banget ya jadi warga ya, jadi banyak yang ngakuin ya. Iya. Kita harus eksekusi orang-orang yang mengaku menjadi warga. Agar apa? Ya agar mereka tuh tidak bertindak semena-mena atas nama warga PSHT gitu loh. Nanti kalau dia tercemar kan PSHT sendirian ya kena ya Mas ya. Iya, Makanya kita harus luruskan dengan cara kita kasih pelajaran. Pelajarannya yaitu pelajaran pencaksilat. Nah, pelajaran pencaksilat bagaimana ya Mas? Ya mungkin nggak mungkin push up sih, nggak mungkin kayak sekolahan kan, paling ngajarin sesuai ajaran pencaksilatnya gitu. Nah lanjutin Mas, pertanyaan terakhir, kesan dan pesan untuk dulur-dulur PSHT Mas. Iya, kesan saya banyak ya setelah saya di Jogja itu. Saya saudara baru, khususnya saudara baru, dan itu mereka semua itu Mengayomi gitu ya. iya, mereka mulai dari ketua cabangnya, ketua ranting, saudara-saudaranya itu mereka semua welcome sama saya. Welcome. Ya udah, saya alhamdulillah syukur ya. Banyak keluarga baru di Jogja. Iya, keluarga baru, saudaranya banyak. Jadi mau kemana itu udah nggak was-was lagi, udah nggak mikir soal makan minum. Nah itu kesan-kesan, beberapa kesan dari setelah saya menjadi warga. Dan kalau untuk pesan-pesannya untuk saudara dan kami semua itu, saudara-saudara PSHT, pesannya ya mari kita bersama-sama ya membangun PSHT, membangun nama besar dari pencaksilat Indonesia sendiri, untuk kita membawa Lestarikan ya, kita lestarikan budaya, salah satu budaya tradisional yang hingga dunia modern ini masih tetap eksis dan alhamdulillah tambah banyak dan tambah mekar di mana-mana ya. Nah itu pesannya itu, mari kita bersama-sama untuk membangun dengan sekuat tenaga agar PSHT itu bisa emang jaya selama-lamanya. Amin. Nah itu pesan-pesan untuk saudara-saudara PSHT semua yang ada di seluruh Indonesia, seluruh penjuru dunia malah. PSHT tetap Jaya. jaya. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Miza. Jika ingin lebih dekat dengan Mas Miza atau ketika kalian ada di Merauke, pengen kumpul bareng sedulur, boleh DM aja di IG-nya Mas Miza. Nanti ada di bawah ini ya, di bawah ini. Atau di atas sini. Nah, dan IG saya sini, silakan DM aja, kita para sedulur tetap menjalin silaturahmi. Oke? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, Lur. Beneran gratis. Dan komen, kritikan dan saran kalian di bawah kolom komentar di YouTube saya ini. Oke? Gimana, Mas? Ini saya masih dipanggil nggak? Ya masih. Gimana? Oh iya. Enggak, maksudnya siapa tahu gitu kan, butuh lagi kan kita bisa ketemu lagi bincang-bincang. Oke. Di lain waktu kalau ada pertanyaan yang lebih banyak di kolom komentar, nanti kita akan ngundang Mas Miza lagi. Iya. Kita akan tanyakan dan bagaimana aktivitas warga-warga di Merauke. Iya. Oke. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los.